Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juwita Harahap dari sekolah SMKS Pangeran Antasari. Di sini saya akan membahas tentang modul ajar. Modul ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, petunjuk, pedoman, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya dan disusun dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan tujuan dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang pertama, identitas modul terdiri dari nama penyusun, institusi, jenjang SMK, kelas 10 SMK, alokasi waktu 3 kali 45 menit. Yang kedua, tentang kompetensi awal. Terdiri dari kompetensi inti 3 atau pengetahuan 31, yaitu menerapkan teknik dasar, salah satu aktivitas olahraga permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Poin yang kedua yaitu kompetensi inti 4 atau keterampilan 41, yaitu mempraktikkan teknik dasar salah satu aktivitas olahraga permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Yang ketiga, profil Pancasila, yaitu siswa diharapkan mampu bergotong royong, kerjasama, kreatif, dan mandiri. Keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yaitu 1. Lapangan bola voli, yang kedua net bola voli, yang ketiga bola voli, keempat peluit. Poin yang keempat yaitu target peserta didik. Targetnya yaitu memahami dan mampu melakukan teknik dasar permainan bola voli. Yang kelima, model pembelajaran. Model pembelajarannya adalah model berbasis proyek. Baru selanjutnya yaitu tentang penilaian. Penilaian terdiri dari dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. 1. Penilaian formatif atau assessment for learning adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Poin yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif melibatkan aktivitas guru dan peserta didik yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Hasil penilaian formatif tidak digunakan dalam penentuan nilai rapor. Yang kedua, asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran satu atau beberapa kompetensi. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk membuat keputusan apakah seorang peserta didik melanjutkan atau tidak melanjutkan ke kompetensi berikutnya, naik kelas atau tidak, dan lulus atau tidak lulus. 8 yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama, siswa dapat melakukan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Yang kedua, siswa dapat melakukan teknik dasar passing atas dalam permainan bola voli.
Baru ada pemahaman pemakna, ada pertanyaan pemantik, ada persiapan pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu tentang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi atas 3, yaitu pembelajaran dalam kegiatan inti atau awal. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Di sini kegiatan awalnya adalah jogging 3 menit dan peregangan. Sedangkan kegiatan intinya adalah mengenai pembelajaran tentang passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli dan bagaimana rangkaian gerakannya. Kegiatan penutupnya yaitu tentang tanya jawab dan menyimpulkan serta memberi tugas pertemuan berikutnya dan ditutup dengan doa. Selanjutnya asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir pembelajaran, terdiri dari asesmen formatif, asesmen sumatif. Yang terakhir, pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan secara optimal. Yang poin selanjutnya yaitu mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari dan melakukan remedial bagi siswa yang belum tuntas. Poin terakhir yaitu refleksi peserta didik dan guru. Refleksi adalah kegiatan pemberian umpan balik atau penilaian dari siswa terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Sekianlah presentasi dari saya. Bagi Bapak yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan buat Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. ingin saya tanyakan. Ya, Bu. Iya, Pak. Udah, Pak. Ya. Yang saya pertanyakan itu bagaimana cara kita memancing siswa itu bagaimana cara kita memberikan pertanyaan pematik dalam satu permainan. Ulangi ya, Pak. Bagaimana cara memberikan pertanyaan pemantik ya, Pak? Pertanyaan pematik, Bu. Oh, pertanyaan pematik. Ya, pematik. Dalam permainan bola voli pada passing bawah. Ada lagi Bapak yang ingin menanyakan? Ada, Bu. Oke, dengan Bapak siapa? Ustadz Hanafi. Oh, dengan Pak Hanafi. Ya, Bu. Ya, Saya Pak. ingin bertanya nih, Bu. Ya, Pak. Ujian disimpulkan aja, Bu ya. Ujian formatif pembelajaran berlangsung secara langsung, Bu ya. Iya, Pak. Kalau formatif di akhir gitu, Bu ya. Iya, Pak. Ya, jadi yang saya tanyakan sedikit saja. Jika siswa dia secara teori dia lumayan, Bu, bisa menjawab suatu soal atau pertanyaan, tapi di praktek dia kurang, Bu. Misalnya bola voli tadi kan, secara teori dia bisa, tapi praktek dia tidak memahami atau tidak bisa. Bagaimana Bu cara penilaiannya? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Hanafi. Di sini kan Pak, kita guru PJOK, ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan. Nilai itu kan Pak harus sesuai, harus seimbang antara nilai pengetahuan dan keterampilan. Walaupun nilai keterampilannya mampu tapi teorinya dia kurang mampu, si anak atau peserta didik juga mempunyai nilai dengan cara mengadakan remedial. Kompetensi keterampilan mana si anak yang kurang mampu diujikan kembali atau diteskan kembali sehingga anak tersebut bisa memenuhi nilai keterampilannya secara memadai atau tuntas. Oke, pertanyaan dari Pak Eka, bagaimana cara memberikan
pertanyaan pematik dalam permainan bola voli. Ya Pak Eka? Iya, Bu. Bentar ya. Di sini saya coba. Bentar ya Pak. Saya lihat dulu. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan antara guru, bagaimana cara berinteraksi satu sama lain dengan cara melakukan uji keterampilan uji keterampilan peserta didik di sekolah, apakah si anak tersebut lulus atau tidak lulus dalam melakukan praktek tersebut. Sekian tanggapan atau jawaban dari saya. Ya, kurang lebih saya mohon maaf. Gimana Pak Eka dan Pak Hanafi tentang tanggapan dari pertanyaan saya? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, apa sudah terlihat di layar? Oke, udah Pak, udah terlihat. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, perkenalkan, nama saya Destriadi Saragi dari SMK Swaduma Sumpul Kabupaten Dairi. Lanjut aja Bapak Ibu. Yang ingin dipaparkan adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip yang pertama berpusat pada peserta didik, di mana di sini sudah dijelaskan pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum sekolah. Yang kedua, tentang konteks tekstual, menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satu pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Prinsip pengembangan yang kedua itu esensial, di mana semua unsur informasi penting atau yang utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang tidak ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur dalam dokumen kurikulum operasional. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu akuntabel. Ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data. Selanjutnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk pengembangan kurikulum satuan pendidikan, melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, belajar profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global
dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global ekonomi dalam profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenam, saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang itu membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan. Dari keenam dimensi tersebut adalah 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. 2. Berkebinekaan. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Dimensi-dimensi menunjukkan bahwa proses belajar Pancasila tidak hanya fokus pada tetapi juga sikap dan perilaku sesuai janji sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga negara. Penjelasan mengenai posisi dan fungsi profil belajar Pancasila dalam kurikulum sekolah itu tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran dan berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang dikembangkan dari setiap sekolah, dan benang merah yang menentukan segala praktik dan menjalankan misi sekolah. Demikian pemaparan materi tentang pengembangan kurikulum operasional kita, dan kepada Bapak Ibu yang menanggapi dan memberikan masukan atau pertanyaan, kami persilakan dengan hormat. Oke Pak, saya Juwita Harap ingin bertanya Pak mengenai tadi profil pelajar Pancasila yang sudah Bapak tampilkan. Di sini yang mau Juwita tanyakan yaitu bagaimana profil Pancasila diterapkan melalui budaya sekolah yang berdimensi kreatif. Ini Pak. Pak Anabi, ya silakan. Ini Pak, akuntabel, tadi saya dapat slide-nya, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data Pak ya. Ya Pak, ya. Jadi kalau dia tidak ada datanya secara lengkap, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan Pak ya. Iya, karena sudah berbasis data, semuanya itu sesuai dengan data yang ada ya Pak. Iya. Udah Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak Nabi. Mana tahu ada lagi dari Bapak Ibu. Penerapan profil belajar Pancasila serahkan kepada peserta didik. Terkhusus di dalam menerapkan pembelajaran PJOK Ibu ya. Iya Pak, tapi yang dimensi kreatifnya ya Pak. Iya, pada dimensi kreatif mungkin bisa dijelaskan kepada peserta didik, yaitu mengenai 6 kriteria yang disebutkan tadi, yaitu dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya itu ada 6 prinsip. Jadi itu yang kita terapkan di dalam pemahaman ataupun terkhusus dalam pembelajaran PJOK. Kita tidak lupa menjelaskan kepada peserta didik baik lewat kognitif, baik lewat sikap. Kita harus menjelaskan kepada peserta didik supaya peserta didik mampu memahami dan menerapkannya dengan baik. Itu aja Bapak Ibu Harahap. Oke, baik Bu. Untuk Pak Hanafi, gimana tadi Pak? Ya Pak, Atas masukan atau tanggapan yang saya buat.
Iya Pak, udah. Artinya Oke. semua itu dapat dipertanggungjawabkan karena melalui data Pak. Nggak bisa asal kita cerita-cerita aja gitu Pak. Oke, baik Pak ya. Baik, kalau tidak ada lagi tanggapan, masukan maupun pertanyaan untuk presentasi yang dari saya mengenai pengembangan kurikulum profesional cukup selesai, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Pak, selamat sore juga. Bapak Ibu yang saya hormati sekalian, para peserta diklat. Hari ini saya mencoba membawakan materi alur tujuan pembelajaran yang isinya itu yang saya bahas di sini tentang konsep tujuan pembelajaran, yaitu di mana tujuan pembelajaran adalah merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih dari kegiatan pembelajaran yang disusun berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyaratan menuju capaian pembelajaran. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Juga dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Namun juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila yang tidak ditinggalkan, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian kita masuk secara tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Di antaranya yang pertama itu kompetensi, yang mana kompetensi merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja, ini bisa menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contoh, ini dari pelajaran IPAN. Peserta didik dapat menampilkan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini bisa kita kaitkan di pelajaran kita, yaitu penjas. Secara kompetensi tujuan pembelajaran dapat bersama tadi yang keduanya konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan itu atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Sebagai contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini bisa kita kaitkan juga di pelajar penjasnya. Nggak bisa berubah nih. Yang kemudian variasi. Variasi merupakan sebuah keterampilan berpikir
Apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran? Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran? Di sini bisa menggunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOT. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisis hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Itu tadi 3 aspek ya Bu ya. Kemudian konsep tujuan pembelajaran mempunyai 3 contoh pembelajaran dengan memuat 3 aspek tadi yang telah dijelaskan. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Catatan, kompetensi kita, kata kerja yang menunjukkan keterampilan aksi, konten materi yang dipelajari, variasi penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham tanpa harus memberi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hanafi Hasibuan dari SMK PAB 12 Saintis Deli Serdang. Saya mengambil materi memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Saya baca aja Pak Bu ya, ini saya agak headset saya ini. Iya Pak, nggak apa-apa, bacakan aja Pak. Ya, apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan? Apa saja yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan apa saja yang menjadi otonomi satuan pendidikan? Udah siap? Kerangka kurikulum Nggak ada itu. ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SMP, yaitu tujuan pendidikan nasional, profil belajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Struktur kurikulum, pencapaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal. Kurikulum operasional di satuan pendidikan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil belajar Pancasila. Profil pelajar. Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penentuan arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan asesmen dari perspektif
Penyusunan kurikulum profil belajar Pancasila adalah suatu besar atau aspirasi yang perlu dicapai, atau yang disebut juga dengan long term outcomes, tujuan jangka panjang. Profil belajar Pancasila merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia yang digunakan sebagai rujukan penyusunan standar nasional pendidikan dan kurikulum. Standar nasional pendidikan, standar pendidikan yang diacu yang ditetapkan oleh pemerintah, yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum pembelajaran, asesmen serta capaian pembelajaran. Struktur kurikulum ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil belajar Pancasila, dapat ditambahkan dengan bahasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan ekstrakurikuler termasuk pembelajaran proses jelasnya. Ini juga proses, prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dan penyelenggaraan pembelajaran dan asas ini. Atas sekolah, capaian pembelajaran merupakan kompetensi harus dicapai serta dididik sesuai dengan fase perkembangannya. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada masukan, pertanyaan, saya berikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul belajar. Pada sini belajar dan belajar, prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar. Prinsip pengembangan modul ajar. Pendekatan melalui tahap perkembangan ini menghitungkan ada berapa tahap. Yang pertama, karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Berikutnya, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, bahwa belajar harus bertimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Berikutnya, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Ada prinsip pengembangan modul ajar, ada beberapa kriteria. Yang pertama, esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ada hal terus menarik, bermakna, menantang. Ini bisa dikatakan menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Lanjut. Relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu yang tepat peserta didik berada. Berikutnya, berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar
peserta didik. Lanjut. Di sini katakan ada prosedur penyusunan modul ajar. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan info gratis di samping. Ya, seperti ini bisa dilihat hasil yang didapatkan di tahap 6 evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1 analisis kondisi dan kebutuhan. Di sini sudah tertera ada prosedur penyusunan modul ajar, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik serta satuan pendidikan. Ada tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar, pelaksanaan pembelajaran dari bagi beberapa hal, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Berikutnya yaitu modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Lanjut. Hal yang perlu diingat, materi ini bersifat pedoman petunjuk praktis bagi guru, sekolah atau stakeholder dalam mengembangkan aktivitas guru, sekolah atau dapat menggunakan lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Berikutnya, pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam aktivitas ajar. Akhir materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuan peserta didik tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke presentasi. Ya, saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan waktu yang udah sore tidak ada pertanyaan, biar kita cepat pulang karena ada kegiatan yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapak-bapak yang sudah mempresentasikan materinya, dan kita selaku dari peserta, semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore buat semua bapak-bapak, dan kembali ke aktivitas masing-masing. Sampai jumpa Bapak semuanya. Saya matikan dulu ya Sampai jumpa Bapak. besok. Dadah.